Panggil Ningxia. Kamu cari siapa? Aku cari Ningxia. Ningxia mana? Dia tidak tinggal di sini lagi. Apa? Pindah? Maaf. Bos YCO, koper saya bawa. Terima kasih. Bos Hao, ayo kita berangkat sekarang. Baik. Bos Hao, setelah sampai di Hong Kong nanti, Xiao Mei dari kantor perwakilan akan menjemput di bandara. Langsung temui Bapak Jiang setelah itu. Selalu Ame yang jemput? Perlu diulang-ulang lagi? Lu 11. Apa yang dilakukan Ningxia belakangan ini? Kamu masih kontak dengannya? Ningxia, bukankah Anda sudah memecatnya? Ngapain juga Anda mencarinya? Siapa yang memecat? Dia yang mengundurkan diri tanpa kabar. Kamu bicara apa? Aku bosmu, masih mau kerja atau tidak? Baik, kalau begitu pecat aku juga. Aku sudah muak dengan bos semenyebalkan seperti kamu. Apa salahnya Ningxia sampai kamu begitu kejam padanya? Apa perlu sampai segitunya menghancurkannya? Tahukah kamu bagaimana keadaannya sekarang? Kamu tidak memberi dia jalan keluar sama sekali. Dia tidak bisa dapat kerjaan. Dia tidak punya penghasilan. Tidak bisa bayar sewa sampai diusir pemilik kos. Dia hampir jadi gelandangan, tahu tidak? Gelandangan? Sekarang dia tinggal di mana? Aku mana tahu. Memangnya pantas menyiksa perempuan seperti itu? Kamu bukan laki-laki sejati. Diam. Sekarang juga aku mau ketemu dia. Di mana? Apa kamu
cuma ingin melihat betapa sengsaranya hidupnya setelah meninggalkan aku. Di bawah tekanan kejammu? Lagi pula masih ada waktu sebelum pesawat take off. Pak sopir, belok kanan di persimpangan depan. Silakan lihat, kami punya banyak. Silakan lihat, kami punya banyak paket wisata. Boleh dilihat-lihat. Pak, coba lihat paket Hong Kong, Macau, Taiwan kami. Nona, lihat ini, kebetulan sedang ada promo gila-gilaan tiket Jepang Korea. Ayo lihat. Kami punya banyak pilihan. Tante, coba lihat dong. Tidak perlu, berlari. Lihat saya. Baiklah, aku lihat-lihat. Halo, lihat ini. Kukira kamu hebat-hebat amat. Setelah resign malah bagi-bagi brosur. Apa masalahnya aku bagi brosur? Ganggu kamu? Kenapa tidak angkat teleponku? Ngapa harus angkat? Aku sudah resign. Ini tidak ada hubungannya dengan resign. Apa tidak ada sedikit pun perasaan di hatimu untukku? Lepaskan aku. Tidak. Kamu beritahu aku, kenapa kamu menyelamatkanku? Apa? Beritahu aku, kenapa menyelamatkanku? Karena Ngapain sih? Dia sudah keluar dari perusahaanmu, masih saja nongol. Aku pindahkan, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan pukuli setiap kali melihatmu. ini urusanku dengan Nixia. Tidak ada hubungannya denganmu. Apa hakmu menghalangi? Kalian berdua lepaskan. Ngapain sih? Sudah cukup. Cepat pergi. Siap, akan aku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membawa Bos Hao datang. Bos Hao, ayo cepat pergi. Kita masih harus buru-buru naik pesawat. Ayo cepat pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ngapain lihat-lihat? Pergi. Ayo tidak usah berpanas-panas, pulang saja. Siap, hilanglah. Nona, lihatlah ini. Lihat. Proyek wisata kami sangat bagus. Halo, lihatlah ini. Ayo, lihatlah rute wisata ini. Tuan, lihatlah diskon khusus. Nona, lihatlah ini. Tuan, Pekerjaan ini kamu yang perkenalkan. Aku tidak bisa membiarkannya kelaparan. Kerjaan apa ini? Cuaca panas begini bisa headstroke. Dengke, Ning 11, kebetulan sekali bertemu kamu. perusahaan mengirimku ke Hong Kong untuk urusan bisnis kamu. Benarkah? Penerbanganku jam 3. Kebetulan sekali, kita satu pesawat. Kalau tidak keberatan, bantu aku ambil boarding pass. Baik, Terima kasih. sama-sama. Halo. Halo, tukar boarding pass. Baik. Ini boarding pass Anda. Terima kasih. Ini milikmu. Terima kasih. Ayo pergi. Baik, ayo. halo Tuan, Tuan lihatlah ini. Halo,
Wisata Taiwan, lihat harganya sangat cocok. Halo. Minum air dulu. Lihat apa? Nggak ada. Cepat banget berkembangnya, sampai pergi ke Hong Kong bareng. Halo, Pak. Hello. Tunggu sebentar, saya bantu proses check-in. Ini kartu kamar Anda. Kiri, terima kasih. Kartu kamar Anda, sebelah sini, terima kasih. Perselang. Berapa orang, Pak? 1. Lewat sini. Terima kasih. Satu botol whisky, terima kasih. Baik. Qin Hao itu pacarku. Jadi lebih baik kita akhiri hubungan ini. Tidak, kamu bohong. Aku tidak bohong. Inilah aku. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Kamu mau uang ya? Baik, aku kasih. Ini uang lemburmu. Dan tunjangan. Pelayan. Hello. Tambah 1 botol lagi. Baik, tunggu sebentar. Kamu kasih tahu aku, kenapa kamu menyelamatkanku? Katakan. Napain? Dia sudah keluar dari perusahaanmu, masih nempel terus. Ini urusanku dengan Isia. Bukan urusanmu. Kalian lepaskan. Sudah cukup. Cepat pergi.
orang yang berharap orang yang diselamatkan itu sehat-sehat saja, tidak perlu berterima kasih. Dari mana kamu tahu menyelamatkan orang harus berterima kasih? Siapa yang memberitahumu semua ini? Aku dengar dari orang agen travel itu. Jangan ikut campur, kalau ada sesuatu akan kuberitahu. Aku akan menyelamatkanmu. Dan Kay. Kenapa minum sendirian? Hidupku memang salah dari awal. Hidupku berantakan. Tidak bisa bersama orang yang kusukai, katakan padaku. Kenapa aku lahir di dunia ini? Jangan minum terlalu banyak. Sebenarnya, setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku biasanya terlihat ceria. Tapi aku juga punya banyak masalah. Apakah hidup ini hanya untuk berpura-pura bodoh? Ningxia. Maaf. Kamu tahu aku mencintaimu. Kenapa? Minum sedikit saja. Jangan minum lagi. Lepaikan Zhao Dan Kay. Kamu sudah keluar dari perusahaannya. Kamu bahkan memberikan identitas Hong Xiaodo kepada kakakmu. Kamu harus memulai yang baru. Jangan sebut nama Zhao dan Kuai lagi di depanku. Kamu yang menyebutnya. Tidak lucu. Kamu harus menghitung. Menurutku, kamu dan Zhao dan Kuai tidak cocok. Tidak cocok secara horoskop. Hitung sendiri, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Sudah berapa kali kamu menangis? Haozi. Kamu bisa mengerti betapa menyiksanya menyembunyikan perasaanmu sendiri? Saat aku berpacaran dengannya, baru aku benar-benar menyadari. Aku baru sadar, aku sangat mencintainya. Aku mencintai Tuan Pohon. Aku juga mencintainya di dunia nyata. Aku pikir aku bisa memahami hatinya.
Tapi hari ini aku benar-benar bingung. Di saat aku sedih seperti ini, dia malah sedang mesra dengan kakakku. Lupakan Jia. Kembalilah menjadi Sia yang aku kenal, oke? Aku juga ingin, tapi aku tidak bisa. Sudah. Minum terlalu banyak. Sudah, sampai rumah, tidurlah. Hong Xiaodo. Jangan tinggalkan aku. Deng He, apakah aku Hong Xiaodo begitu penting? Ning Ning. Ning Xia. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Ada apa? Ya sudah, muntahkan saja biar enakan. Sudah kubilang jangan minum. Sini, aku gendong. Ayo naik. Dibilang jangan minum malah nekat, cari susah sendiri kan? Sudah sadar? Benggan, Ya ampun. kamu baik-baik saja. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Baru kemarin sudah lupa. Sebagai pria jangan tidak bertanggung jawab. Ini teh, ini kopi. Aku juga tidak tahu kamu mau minum apa. Pilih saja.
hidup memang tidak mudah. Tidak perlu selalu mengharapkan pengertian dan pengakuan orang lain. Jalani hidupmu dengan tenang, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Setiap langkah hari ini adalah bayaran untuk setiap pilihan sebelumnya. Halo, selamat pagi. Apakah ini Nona Ningxia? Ya, ini saya. Saya Bos Jiang dari Biro Perjalanan Lihat Dunia. Saya dengan ini memberitahukan bahwa kamu diterima. Benarkah? Tolong datang ke perusahaan besok untuk melapor. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Bos Sao, semua sudah selesai sesuai permintaan Anda. Saya yakin Ningxia benar-benar mampu mengisi posisi ini. Kami pasti percaya. Saat wawancara nilainya sangat bagus. Kalau bukan karena larangan Anda, kami sudah menerimanya. Hanya salah paham. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Saya sangat menantikannya. Menantikan? Terima kasih. Hati-hati di jalan. Telepon, siapa? Ada apa lagi? Ziwan, aku beritahu ya. Kedepannya apapun yang terjadi, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengannya. Sebenarnya aku juga sangat kesal dengannya. Hello. Xiao Yuan, ada apa? Cepat datang bantu aku. Nona Mi, aku sedang sibuk, tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Sun Beifang jangan mengganggu. Dia sekarang di rumahku. Siapa? Sun Beifang? Aku sedang mencarinya. Baik, aku segera ke sana. Sayang, Ada apa? aku pergi dulu. Kok keluar lagi? Tadi janjinya apa? Bukannya katanya udah putus kontak sama dia? Si Sun Beifang gak ada di sana. Lagi cari dia kok. Kakak kedua gue jadi korban gara-gara dia waktu itu. Ya udah, hati-hati ya. Santai ayah. Gue pergi dulu. Oke, silakan. Dengar ya, 2 hari ini semua barang-barang berantakan lu harus lu angkat dari sini, oke? Nanti gue buang semuanya. Yang harus pergi itu kalian. Perjanjiannya udah lu tanda tangan kan? Rumah ini sekarang milik gue. Pergi sana. Sun Beifang, Xiao Yuan, lu datang. berasal lu. Berani-beraninya lu teriak ke gue. Wah, si pacar datang. Jaga milet lu. Kalau mau jadi simpanan, ya jadilah simpanan yang benar. Iya ya Kom. Urusan gue sama dia, jangan ikut campur. Bicaranya gak manusia. Lu kawaket. Tega-tegana nindas cik. Gue nindas dia gimana? Di perjanjian ini udah jelas tertulis. Hak milik rumah ini sekarang adalah milik gue, Sun Beifang. Lagi pula gue udah putus sama dia. Dia pindah sekarang, salah? Bukan gitu, Xiao Yuan. Perjanjian ini dia paksa gue tanda tangani pas sebelum tunangan. Waktu itu dia sehari-hari manis-manis ngebohongin gue. Bilang bakal jagain gue baik-baik, suruh gue serahin semua harta buat dia urus. Gue waktu itu terlalu bodoh. Tapi kan lu tetap aja nanda tanganin. Makanya sekarang gue kasih tahu lu. Sekarang juga lu pergi dari sini, ngerti? Sun Beifang. Waktu itu lu dorong kakak kedua gue dari lantai atas. Utang itu belum gue lunasin, tahu? Hari ini gue bayar semua utang lama dan baru. Jangan berantem. Kiyu, gue lawan lu. Lu berdarah.
Siapa yang mulai duluan? Dia yang mulai. Gue lagi nagih dia, dia malah langsung haidor. Apa dia bicara jujur? Pak polisi, kenapa gak tanya alasannya gue mukul dia? Dia dorong kakak kedua gue dari atas. Bikin kakak kedua saya terluka, sampai dirawat di rumah sakit. Saya memukulinya masih murah hati. Mata sebelah mana lo yang lihat? Waktu itu Ningxia jatuh sendiri, karena tidak hati-hati. Lo punya saksi? Punya bukti? Kalau nggak bisa kasih, gue laporkan lo fitnah. Enggak tahu manusia lo? Masih manusia nggak sih? Nggak cuma dorong kakak kedua gue jatuh dari lantai atas. Lo juga merebut rumahnya Mijue. Lo sampah masyarakat. Gue kasih tahu. Itu urusan gue sama mantan pacar gue. Emangnya urusan lo apa? Lagian kita ada perjanjian. Sekarang kan zaman masyarakat hukum, polisi itu untuk rakyat. Iya kan Pak Polisi? Ngomong gitu nggak malu? Lo masih manusia nggak sih? Siapa sih brengsek yang nggak punya hati nurani? Bisa ngomong yang bener nggak sih? Sudah, berhenti. Ini kantor polisi. Bukan tempat buat lo pada ribut semaunya. Mau berantem lagi? Mulai sekarang. Semuanya jujur ngaku yang bener. Lo duluan. Kantor polisi sektor. Ciwe. Xiao Yuan. Xiao Yuan, lo baik-baik aja kan? Nggak perlu nungguin gue semalaman di depan kantor polisi. Dasar lo bodoh banget sih. Ngapain kasih rumah ke dia? Xiao Yuan, gue nggak tega lo dikurung di tempat begini. 1 jam pun nggak boleh. Gue sedih banget mikirin lo dikurung di sini. Kan masalah selesai kalau rumahnya dikasih ke dia. Gue mukul San Beifang. Itu karena kakak kedua gue, bukan urusan lo. Lo kasih rumah ke dia, berarti lo nurutin maunya dia dong? Lagi pula cuma 1 rumah, nggak seberapa harganya. Tapi yang penting sekarang gue udah tahu. Apa yang paling berharga buat gue? Bukan Kiyu. Udah, nggak usah dibahas. Sudah, kita pergi dari sini dulu. Xiao De. Hello Kakshi. Ziwan semalam pulang ke rumah enggak? Enggak, kenapa? Dia semalam enggak pulang. Aku khawatir banget nih. Jangan panik dulu. Dia kan udah gede, pasti enggak apa-apa. Tunggu dulu ya, oke? Oke tahu. Maaf ya Kak ganggu. Enggak apa-apa. Kabarin aku pas ada info terbaru. Oke. Aku kan semalam nggak pulang, takut istriku khawatir. Kamu juga pulang cepat ya, aku duluan. Xiao Yuan, tunggu sebentar. Putar kepalamu ke sini. Nggak usah, aku bisa tempel sendiri di rumah. Bukan diputar ke sini. Aku sendiri. Aku bantu tempel, putar ke sini. Tanja. Maaf ya, ini salahku sampai kamu terluka. Nggak apa-apa, aku duluan ya. Ningxi Yuan. Semalaman gak pulang, ternyata bersama si perempuan jalang ini. Kamu berani selingkuh di belakangku dengan perempuan lain. Sayang, thank you. Jangan sentuh aku. Dan kamu, Miji. Aku salah lihat orang. Seharian cuma mikirin cara merayu Ziyuanku. Dulu bilang anjingnya hilang, sekarang bilang ketemu. Sekarang lagi-lagi San Beifang. Kenapa kamu selalu ganggu hidup kami? Xiao De, kamu salah paham. Sayang, dengar dulu, jangan marah, nggak baik buat kesehatanmu. Buat bayi juga nggak baik. Kamu tahu kenapa aku pergi kemari? Ini semua karena San Beifang. Si brengsek itu. Aku mau bela kakak keduaku, balas dendam untuknya. Aku hajar habis-habisan SI San Beifang. Polisi datang, bawa kami ke kantor polisi. Karena berantem, kami ditahan semalaman. Kantor polisi. Luka di wajahmu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa sayang. Aku tahu kamu perhatian, tapi aku baik-baik saja. Aku hajar habis SI San Beifang. Ku hajar sampai dia ompong. Jangan marah lagi ya.
Nonami, aku mohon. Jangan ganggu Zhiwan lagi, oke? Xiao De, Xiao Yuan. Sekarang cuma kalian berdua temanku. Sayang, Ya sudah. Ning Yuan, terserah kamu. Kalau nanti ada apa-apa, jangan salahkan aku nggak ngasih tahu dari awal. Sajan, Xiao Wei. Sayang, Xiao Yuan, nanti aku jelasin lagi ya. Maaf, aku duluan. Sayang, sayang. Sayang, kamu ngapain sih? Salah paham. Aku sama Nikiyu, beneran nggak ada apa-apa sayang. Jangan Angela Senku. Aku sama Nikiyu, beneran nggak ada hubungan apa-apa. Kamu lagi hamil tahu? Kamu harus hati-hati, kamu harus. Lepesin. Sayang, dengerin Angela Senku. Aku beneran nggak ngapa-ngapain. Nanti aja jelasinnya. Aku ke tempat Rongrong dulu. Sayang, kamu ngapain sih? Sayang. Ningxia, Ningxia. Aku datang hari ini cuma mau nanya satu hal. Tanya aja. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu itu penyelamatku? Aku nggak ngerti maksudmu. Ini mau kamu jelasin gimana? Baju ini kok ada di kamu? Kemejaku. Pokoknya, baju ini dicuciin ya. Mau sembunyi-sembunyi lagi? Ini kan baju biasa aja. Ini bukan baju custom mahal. Kan sama aja semua? Kenapa harus nolak? Aku nolak apa? Aku ingat, semua yang kamu bilang waktu itu aku ingat. Kamu sampai nabrak gitu? Ingat apa? Kamu tahu aku nabrak gimana? Aku tadi kan gak bilang. Iya, aku yang nyelamatin. Terus kenapa? Kenapa gak bilang? Awalnya aku nyelamatin kamu emang nggak pengen dibales. Sebenarnya waktu itu pas interview di perusahaan, aku udah ngeh itu kamu, cuma aku nggak mau ngomong. Soalnya aku nggak mau dapat perlakuan spesial karena kamu. Aku mau buktiin diri aku pakai kemampuan sendiri. Tapi, ini emang jodoh kita yang gak bisa dihindarin. Kita udah harusnya punya awal yang bagus dari dulu. Mulai. Mulai apa? Ningxia, aku cinta kamu. Terus kenapa? Kamu gak ada perasaan sama aku sama sekali? Nggak ada, sama sekali nggak. Apa kamu beneran percaya kalau kita pacaran palsu dulu? Nonton Sunrise, nonton Sunset, itu palsu juga? Bos Zhao, jangan sok-sokan deh. Waktu itu aku nyelamatin kamu karena insting, bukan karena perasaan. Dalam situasi kayak gitu, anjing aja pasti diselamatin. Apalagi manusia. Kenapa kamu ngomong hal yang nyakitin gini? Zhao dan Kiao. Ada hal-hal yang kalau udah lewat ya udah lewat. Waktu nggak bisa balik lagi, perasaan juga nggak bisa diandaikan. Bukankah kamu sekarang pacar kakakku? Waktu di Hong Kong, kalian kan sangat mesra? Karena kamu sudah bersama kakakku. Rawatlah dia baik-baik, jangan sia-siakan dia. Ini hanya keinginanmu sendiri. Tidak mau tahu apa yang kupikirkan? Aku sama sekali tidak ingin tahu. Kamu bisa menghindariku. Tapi tidak bisa menghindari hatimu sendiri. Sekarang yang kusuka adalah Qin Hao. Kamu sendiri yang harus paham. Sudah bangun? Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi?
Tuan Zhao, tunggu sebentar. Dokter yang sedang sibuk. Tunggu sebentar. Ada apa Tuan Zhao? Di dalam masih ada pasien. Jangan ganggu aku sedang kesal. Bukankah kamu baru saja dengan Ning 11? Pulang mesra dari Hong Kong? Dia sudah membeberkan semua perjalanan kalian ke publik. Apa? Kamu tidak lihat postingannya? Malam yang memabukkan, bukan anggur yang memabukkan tapi orangnya. Bikin orang berhayal. Bagaimana dia bisa seperti ini? Bukankah ini tujuanmu datang ke sini hari ini? Ingat kecelakaan itu? Aku terus mencari penyelamatku. Kadamo. Ternyata dia selalu ada di dekatku, hanya saja aku tidak menyadarinya. Ningxia. Lalu kenapa dia tidak memberitahumu? Karena dia tidak ingin rasa terima kasihku. Ningxia, gadis ini benar-benar baik. Selama ini, aku jelas merasakan perasaannya padaku. Kenapa dia menyangkal? Kenapa dia menyembunyikan perasaannya? Bilang semua hanya demi uangku. Dia menyelamatkanku tapi menyembunyikan identitas. Kenapa? Dan Kiao, jangan berpikir macam-macam. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Lagi pula kamu sudah memutuskan untuk bersama Ning 11. Kamu kan tahu hubungan mereka berdua. Jika kamu benar-benar sayang Ningxia, lepaskan dia, jangan membelenggu kalian berdua. Hei, malam ini pulang makan. Baik. Apapun kesalahannya dulu. Tapi dia tetap ibumu kandung, darah lebih kental dari air. Ikatan keluarga tidak bisa dipilih. Sering pulang ke rumah, lakukan hal yang akan kamu sesali di masa depan. Ada kabar tentang keberadaan ayahku? Teman dari kepolisian terus mencari dengan sungguh-sungguh. Tenang saja. Aku akan langsung memberi kabar begitu ada informasi. Baik, terima kasih. Sekretaris Wang, Ketua mengundangmu untuk makan malam di rumahnya malam ini. Serius. Percaya pula. Ning 11. Sudah pulang, dan Kiao, Kenapa kamu ada di rumahku? ketua yang menyuruhku makan malam di rumahmu. Kenapa ibuku mengundangmu makan malam? Aku bebas mengundang siapa saja yang kumau. Ayo masuk semua. Silakan. Ningxi, kamu duduk saja. Ini tidak perlu kamu urus. Bukannya kamu ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganku? Harus selalu ada alasan baru kamu pulang? Sudah kubilang waktuku hanya 10 menit. Makanan sudah dihidangkan, tidak ada yang boleh pergi sebelum habis. Ayo Ning 11, banyak-banyak makan udang. Bagus untuk perempuan banyak makan udang, makanlah lebih banyak. Tinggi protein dan baik untuk tulang. Terima kasih, Ketua. Bagaimana kabarmu? Perjalanan ke Hong Kong menyenangkan?
Karena ini pacar pilihanmu sendiri, aku mendukungmu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Dan aku benar-benar tidak mau. Hubungan kita semakin buruk. Karena kehidupan asmaramu. Aku harap kamu cepat berkeluarga. Jadi bisa membantuku. Jadi semua ini rencanamu dari awal? Memangnya menurutmu dia bisa pergi ke Hong Kong tanpa bantuanku? Katanya tidak ikut campur. Ini apa? Harusnya kamu berterima kasih padaku. Bukankah ini semua yang kamu inginkan? Bukankah kamu yang bilang di kantor? Siapakahmu? Kalau begitu katakan padaku. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu puas? Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak butuh bantuanmu mencari pacar. Mengatur segalanya seperti ini. Dulu menentang Sulu karena takut perusahaan diambil alih. Sekarang Ning 11 tidak punya latar belakang. Masih untuk kepentingan perusahaan? Kemarilah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dan Kiao, kamu kenapa hari ini? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu bisa datang ke rumahku? Ibumu yang mengundangku. Aku bisa apa? Dulu hanya untuk membuat ibuku kesal, aku bilang kamu pacarku. Jadi ibuku pasti salah paham. Jangan ikut campur. Dan Kiao, kamu harus paham. Ibumu adalah direkturku. Aku tidak punya pilihan lain. Ning 11, maaf, aku tidak pernah menyukaimu. Kita tidak mungkin bersama. Jangan buang-buang waktumu. Tapi sikapku selama ini padamu sangat serius. Jah, kita berdua punya minat yang berbeda. Hal yang disukai juga tidak sama. Aku juga tidak bisa tahu apa yang selalu kamu pikirkan. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku bisa mendukungmu tanpa syarat. Apakah itu masih kurang baik? Aku tidak butuh dukunganmu. Aku hanya ingin wanita yang kucintai. Xiao dan Xiao. Apakah kamu tidak pernah sedikit pun menyukaiku? Bahkan tidak ada perasaan sama sekali? Hubungan antara dua orang. Bukan hanya sedikit perasaan saja yang cukup. Karena sudah ada awal yang salah, sebaiknya diakhiri saja. Jika kamu merasa tidak adil, aku bisa memberimu kompensasi. Xiao dan Xiao. Tidak menyangka kamu begitu cepat melupakan semua yang terjadi di Hong Kong. Apakah kamu benar-benar bisa tidak bertanggung jawab seperti ini? Kompensasi, apakah di matamu? Semuanya bisa diganti dengan uang? Kalau begitu aku beritahu kamu. Aku Ning 11 bukan orang yang rendah seperti itu. Direktur, terima kasih atas jamuannya hari ini. Aku pergi dulu. Maaf. Ning 11 adalah tamu yang aku undang. Dengan hak apa kamu mengusirnya? Apakah kamu menyukainya atau tidak? Kalau suka, kenapa? Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Aku beritahu kamu, langit sedang melihat. Aku tidak mengizinkanmu menjadi pria seperti ayahmu. Ayahku kenapa? Ning 11.
Ayo naik. Karena kamu sudah bersama kakakku. Perlakukan dia dengan baik, jangan mengecewakannya. Ini hanya keinginanmu sendiri. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang kupikirkan? Aku sama sekali tidak ingin tahu. Kamu bisa menghindariku. Tapi kamu tidak bisa menghindari hatimu sendiri. Sekarang yang kusukai adalah Qin Hao. Kamu sendiri yang harus paham. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama. Ning 11. Baiklah. Kita coba saja. Apa? Ibuku, Ningxia. Bukankah semua orang mengharapkan kita berpacaran? Baik, aku penuhi keinginanmu. Kenapa? Kamu tidak mau? Tentu saja tidak. Aku mau. Bos Hao, Anda lihat. Selain beberapa tahun di atas, kami masih memiliki beberapa sumber daya di Dinas Pariwisata. Sumber daya ini bisa kita gunakan bersama untuk dioperasikan. Chen, proposal perencanaan sudah kubaca. Hal yang bisa dijelaskan dalam 3 halaman. Kamu menulis begitu banyak omong kosong. Hal yang sama bisa dijelaskan dalam 10 menit. Kamu bicara hampir 30 menit, aku tidak suka bekerja sama dengan perusahaan yang tidak efisien seperti ini. Sebenarnya begini. Kamu bisa pergi. Bos CHAO. Halo. Saya Yo Xiao dari Biro Perjalanan Lihat Dunia. Meskipun saya berteman dengan Direktur Jiang, bisnis tetaplah bisnis. Jika tidak bisa memberikan proposal yang meyakinkan, kerjasama tidak mungkin. Perusahaan kami adalah Biro Perjalanan Spesialis baru tahun ini. Fokus pada berbagai rute perjalanan khusus yang disesuaikan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan khusus. Kami mendefinisikan khusus sebagai yang cocok untuk anak muda. Dan juga destinasi wisata yang belum terlalu dikembangkan. Lalu apa yang dimaksud muda? 18-25 tahun. Atau 20-30 tahun? Apa yang dimaksud terlalu dikembangkan? Jika kamu bahkan tidak bisa menjawab ini, maka aku hanya bisa memintamu pergi. Bos Hao, bisakah Anda memberi saya 2 menit lagi? Maaf, aku tidak punya banyak waktu. Bos CHAO, tunggu sebentar. Beberapa waktu lalu ada seorang karyawan di perusahaan Anda yang bernama Ningxia. Sekarang dia ada di perusahaan kami. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda menolak bekerja sama dengan kami karena dia? Jadi Anda menolak bekerja sama dengan kami karena dia? Bagaimanapun, kerja sama dengan aku jalan-jalanku adalah prioritas utama kami. Adalah yang paling utama. Jika Anda menolak karena dia, kami akan memintanya pergi. Aku tidak menolak bekerja sama dengan kalian. Biarkan Ningxia yang bernegosiasi. Benarkah? Itu bagus sekali. Kalau begitu, kita serahkan kasus ini kepada Ningxia. Dia sebelumnya bekerja di perusahaan kalian. Seharusnya proses kerjanya akan lancar. Kalau begitu, minggu depan Ningxia datang ke perusahaan kami untuk membahas kasus ini. Terima kasih. Ningxia, datang ke kantorku sebentar. Pak Jiang, para turis di luar sudah menunggu. Bagaimana kalau nanti saja? Tidak perlu memandu tur lagi. Pak Jiang, aku hari ini cuma terlambat 1 menit. Dan itu karena membantu Xiao Wang di lantai bawah mengambil paket. Jadi aku. Mulai sekarang, kalau mau terlambat ya terlambat saja, dijamin tidak ada yang akan mengomelimu. Pak Jiang, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mencari alasan. Potong saja gajiku, berapapun tidak masalah. Kumohon, jangan pecat aku. Aku susah payah baru dapat pekerjaan ini. Siapa yang bilang mau memecatmu? Aku bilang tidak perlu memandu tur lagi.
Mulai hari ini, kamu jadi ketua tim bisnis kami. Apa-apa? Kita akan bekerja sama dengan aku jalan-jalanku. Pak Jiang, lebih baik aku tetap jadi pemandu wisata. Pertama, aku suka jadi pemandu wisata. Kedua, kalau aku melakukan kesalahan, bukankah itu akan merepotkan perusahaan? Kalau kamu tidak melakukannya, itu baru akan merepotkan kami. Bukan begitu, Pak Jiang. Di perusahaan kita kan banyak rekan kerja yang lebih berbakat. Mereka lebih cocok. Pak Jiang, sejujurnya, aku baru saja keluar dari aku jalan-jalanku. Aku merasa seperti mata-mata kalau masuk lagi. Rasanya tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Aku tahu semua itu. Zhao dan Qiao sangat menghargaimu. Makanya mereka memintamu secara khusus untuk jadi ketua tim ini. Perusahaan kita baru berdiri dan skalanya kecil. Aku jalan-jalanku. Didukung oleh Blue Bridge International yang besar. Kalau bisa bekerja sama dengan mereka, itu sangat bagus untuk kita. Kinerja perusahaan kita tahun ini sangat buruk. Lihatlah rekan-rekan kerja, mereka bekerja sangat keras. Maukah kamu melihat mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut? Begini saja, bagaimana kinerja kita tahun ini? Semuanya tergantung pada proyek ini. Minum susu hangat dan istirahatlah lebih awal. Bukankah presentasi ini sudah pernah dibuat? Kenapa masih dibuat lagi? Sudah selesai. Tapi, begitu aku memikirkan besok harus pergi ke jalanku sendiri, hatiku jadi gelisah. Kalau kamu tidak ingin pergi, bilang saja pada bosmu. Tidak semudah itu, bisa tidak pergi sesuka hati. Kalau bisa memilih, aku sudah lama bilang tidak pada bos. Kamu tidak gugup karena harus pergi ke jalanku sendiri. Tapi karena di jalanku sendiri akan bertemu Zhao dan Qiao, benar? Aku harap besok tidak bertemu dengannya. Ini bukan Xia yang aku kenal. Lagi pula, antara kamu dan Zhao dan Qiao, bukankah sudah selesai? Kamu harus lebih tegas menghadapinya. Selain itu, dia sekarang sedang berpacaran dengan kakakmu kan? Apa kamu bahkan tidak mau bertemu kakakmu? Aku rasa pekerjaan ini datang di waktu yang tepat. Bukan hanya sebagai penghubung antara kedua perusahaan kita, tapi juga antara kamu dan Zhao dan Qiao. Ini adalah titik balik bagi kalian berdua. Hadapi dia dengan berani, katakan padanya, kamu sudah benar-benar move on. Minum susunya dan istirahatlah lebih awal. Halo semua, saya dari Biro Perjalanan Lihat Dunia, dan ketua tim penghubung untuk jalanku sendiri. Saya yakin kalian tidak asing dengan saya, karena saya pernah bekerja di sini sebelumnya. Jadi saya lebih memahami visi dan kebutuhan jalanku sendiri. Ini akan sangat membantu kerjasama kita. Sekarang, saya akan menjelaskan proposal kerjasama kita. Setup jalan sendiri, berawal dari kustomisasi perjalanan pribadi. Sebenarnya, biro perjalanan kami juga berbeda dari biro perjalanan biasa. Sebenarnya, biro perjalanan kami menyediakan pengalaman wisata yang khusus untuk setiap klien, sesuai dengan Ningxia. Berapa banyak pesanan yang diterima biro perjalananmu tahun lalu? Bos Zhao, sebenarnya jumlah pesanan dalam setahun tidak penting. Yang penting adalah Jawab pertanyaanku. Kamu sebagai ketua tim, tidak mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kan? Kamu sudah bicara di sini selama 5 menit. Bos Zhao, sebenarnya perusahaan kami tidak menerima banyak pesanan tahun lalu, karena kami masih dalam tahap ekspansi. Tapi perusahaan kita tahun lalu labanya. Di antara industri sejenis, tingkat pertumbuhan tahunannya peringkat ketiga. Anda bisa lihat sebenarnya perusahaan kita. Model bisnisnya sangat menjanjikan. Ningxia. Kamu benar-benar mengecewakanku. Apa yang
bikin Bapak kecewa. Jangan bilang siapa-siapa kamu pernah kerja di tempatku. Apa yang kamu pelajari di tempatku? Sudah kamu kembalikan semua? Tadi presentasinya seperti apa? Apa aku akan memakanmu? Ningxia, aku akui dulu pernah membuka hati. Memperlihatkan sisi paling lemahku padamu. Tapi kamu, dengan tanganmu sendiri menutup pintu itu. Kurasa aku tak akan membukanya lagi. Maaf, Tapi aku benar-benar tak ingin hal ini. Mengganggu pekerjaanmu. Ketika sebuah pintu tertutup untukku, tak akan putus asa berlama-lama. Juga tak akan mati-matian mengetuknya. Saat mengingat pintu itu, aku berkata pada diri sendiri. Itu sebenarnya adalah tembok. Sekarang aku sudah berpacaran dengan Ning 11. Kamu puas sekarang? halo Tuan Pohon. Tahukah kamu apa pertemuan paling tragis? Bukan musuh yang selalu bertentangan, tapi orang yang pernah saling mencintai dan mengerti. Kita paling tahu kelemahan dan topeng masing-masing. Hingga dengan sentuhan kecil bisa melukai seseorang. Direktur, Anda mencari saya? Silakan duduk. Terima kasih, Direktur. Dan Kiao pulang bilang padaku, hubungannya denganmu sudah pasti. Akan menikahimu secepatnya. Direktur, apakah Anda setuju? Saya menikah dengan Dan Kiao? Siapapun itu, dia sudah saatnya berkeluarga. Alasan aku menyetujui hubunganmu dengan Dan Kiao sudah kubicarakan sebelumnya. Blue Bridge International kita termasuk yang terbaik di industri perhotelan. Banyak pesaing yang mengincar. Bisnis yang kubangun ini, Liu Lanzi. Ada yang ingin menjodohkan anakku. Ada juga yang ingin memperkenalkan pacar padaku.